Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Min 10 Medan, Bapak Satria. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati Bapak Eri selaku tata usaha. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang berhadir pada pagi hari yang sejuk ini. Dan yang tak terlupakan ibu-ibu yang hadir di sini, dari mulai Ibu Hafni sebagai ketua dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun jumlah kita cukup terbatas, hanya 300.000 orang, tapi tidak menghalangi minat kita untuk mengkaji dan memiliki wawasan ke depannya nanti. Berhubung hari ini adalah Hari Ibu, tanggal 22 Desember, sebagaimana yang kita ketahui, setiap negara itu punya Hari Ibu. Cuma beda tanggalnya saja. Hari Ayah juga ada. Di Indonesia juga ada Hari Ayah. Adapun Hari Ibu di Indonesia itu ditetapkan oleh Presiden kita, Insinyur Haji Soekarno, pada tanggal 22 Desember, karena pada waktu itu para wanita Indonesia melakukan perjuangan kaum wanita. Jadi tanggal 22 Desember hingga 25 Desember sekitar tahun 1950-an itu adalah Kongres pertama wanita nasional di Indonesia. Jadi dari tanggal kongres itulah Presiden Soekarno menetapkan adanya Hari Ibu Nasional. Kenapa ada Hari Ibu? Apakah Hari Ibu itu hanya di tanggal 22 Desember saja? Tentu tidak. Setiap hari adalah Hari Ibu, kan begitu. Nah, kenapa dibuat tanggal tertentu untuk Hari Ibu Nasional itu? Ini karena manusia itu senang dengan event. Dan manusia juga salah satu kelemahannya mudah melupakan. Nah, sama itu, tanggal 17 Agustus itu hari apa, Bu? Hari kemerdekaan. Kita tiap hari merdeka enggak? Ya, tidak ada lagi penjajahan, kan? Nah, setiap hari kita merdeka, tapi harus ada event di satu tanggal itulah 17 Agustus untuk mengingat kembali bagaimana hebatnya para pahlawan kita berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Kalau setiap hari-hari Ibu, iya, tapi apakah setiap hari kita mengenang proses berdarah-darahnya seorang ibu? Tidak. Baca Ibu, apakah Ibu ingat setiap hari ibunya Ibu dulu hamil? Kan enggak, kan? Apakah Ibu ingat begitu beratnya pengorbanan Ibu berdarah-darah setiap hari? Apakah setiap detik kita ingat itu? Tidak, kan?
Tapi ada satu event, inilah ya 22 Desember, otak manusia di tanggal 22 Desember diarahkan untuk mengingat pengorbanan ibu dari A sampai Z. Disitulah. Karena setiap hari kita nggak melakukan itu, percayalah, berlalu dia seperti biasa saja gitu. Memang setiap hari adalah hari ibu. Kalau tidak ada event itu, orang nggak akan mengingat sedalam-dalamnya pengorbanan ibu itu. Biasanya kalau udah hari ibu itu, ibu-ibu nggak masak ini. Oh, masak juga ya? Bapaknya yang masak, biasanya begitu. Agak gantian dia gitu ya. Tapi ini enggak lah, ibu-ibu ini tetap sebagai kodratnya seorang ibu yang benar-benar cinta kepada anaknya, cinta kepada ibunya. Dalam Al-Quran sendiri, seorang ibu itu begitu dihormati dan begitu dimuliakan. Dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami mewasiatkan, kami memerintahkan kepada manusia untuk berlaku baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Memang dari redaksi pertama disebutkan kami wasiatkan untuk manusia berbuat baik kepada ibunya. Namun redaksi yang seterusnya, hamalathu ummuhu, dinomor satukan dulu oleh Allah ibu itu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibu itu telah hamil, mengandungnya. Wahnan ala wahnin, yaitu dalam kondisi yang payah. Itu sebabnya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang berbuat baik. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapalah manusia yang paling aku berhak, manusia yang pertama kali yang aku harus perlakukan dengan patut ya Rasulullah? Nabi bersabda, ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Summa ai, kemudian siapa lagi Rasulullah? Baru yang keempat kali, abuka. Nah, itu dia. Ummuka, abuka. Dia ada 3 kali ya disebutkan dalam hadis tadi, ibu. Ayah cuma sekali. Nah, ini persoalannya pada makom namanya. Makom itu kedudukan. Dalam hal makom, dalam hal jasa, dalam hal pengorbanan, ibu di level 3:1 dengan ayah. Syekh Ibrahim di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah menjelaskan kenapa disebutkan 3 kali ibumu. Karena ummul al-ula, ibu yang pertama itu adalah dia hamalat, karena dia hamil, mengandung. Kemudian al-ummu ats-tsaniyah, ibu yang kedua disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ibu itu waladat, dia melahirkan. Lalu al-ummu tsalitsah, dan ibu yang ketiga. Kenapa? Karena ibu itu ats-tsalitsah, radha'at. Yang ketiga radha'at apa itu? Menyusui. Nah, itu hamalat, waladat, radha'at. Hamil, melahirkan, menyusui. Nah, ini yang tidak ada pada laki-laki. Ini nggak ada yang pada laki-laki. Dan belum pernah ada laki-laki yang mengandung ya Bu, apalagi melahirkan. Kalau ada di berbagai informasi media sosial ya, ada pasangan ini dua-duanya terlihat laki-laki. Nah, mereka ini salah satu pasti ada transgender. Nah, yang transgender ini awalnya dia perempuan. Karena dia awalnya juga perempuan, walaupun
dilaki-lakikan kali badannya, tubuhnya, dia tetap bisa hamil. Karena rahim itu nggak bisa dibuang. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya, 3 kali disebutkan ini satu hal yang sangat istimewa dari seorang ibu. Sampai di zaman Nabi itu ada seorang anak bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innali umman indahal kibar la taqdi hajatuhu illa zahrun li matiyah." Ya Rasul, ibuku udah tua ya Rasul, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya Rasul, kecuali kalau mau kemana-mana aku gendong ya Rasul, aku papa. Nah aku sudah melakukan itu ya Rasulullah, hal addaitu haqqaha, apakah aku sudah bisa membalasnya? Apa jawab Nabi? La, kalla, tidak, sama sekali tidak. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ibumu ya berbuat baik kepadamu, ummuka tasna'u bika wa tatamanna baqa'aka. Ibumu berbuat baik kepadamu, dia berbuat baik, enggak pernah mengharapkan kau akan mati. Tapi kau berbuat baik kepada ibumu ketika ibumu susah, ketika ibumu kepayahan, tatamanna firaqaha. Tapi kau tetap, ya kalau bisa udahlah meninggal aja lah ibu. Orang tua begitu Bapak. Sesusah apapun anaknya, dia akan terima anaknya. Kalau tenaganya masih ada, uangnya masih ada, habis-habisan pun untuk anaknya dia pasti akan kasih. Tapi kebalikannya, kalau kau melihat ibumu yang menderita, kesulitan, tatamanna firaqaha, bisa saja kau mengharapkan, sudahlah meninggal aja pun nggak apa-apa daripada kita kesusahan pada kesulitan. Fakta itu. Berapa banyak anak-anak yang lempar-lemparan ketika orang tuanya udah sakit, sudah lumpuh, nggak bisa lagi berdaya, kaulah. Tapi kalau orang tua selagi dia masih hidup, masih ada uangnya, habis-habisan pun dia nggak akan peduli. Itu sebabnya kenapa orang tua itu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, supaya kita taat dan patuh kepadanya. Ada hukum tabur tuai namanya. Kau begini, kau akan dibalas begitu. Nabi bilang, birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, karena nanti anakmu akan berbuat baik juga kepadamu. Nah ini hukum timbal balik tadi, tabur tuai. Kau berbuat baik kepada makmu, kepada bapak, anakmu nanti begitulah, sama seperti kau perlakukan kedua orang tuamu begitu. Tapi kalau anakmu bandel-bandel, anakmu nakal-nakal, anakmu jahat-jahat, kau sakit, kau ditinggalkan, kau sakit, dia tak peduli. Apa yang kau lakukan dulu kepada ibumu, apa yang kau perbuat dulu kepada ayahmu, begitulah jadi. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi kita kembali kepada hadis yang tadi itu ya, ummuka. Karena ibu itu yang hamil mengandungmu selama 9 bulan. Cukup lama Bapak Ibu, cukup lama. Dan itu berat sekali. Hamil suatu hal yang sangat sulit memang. Karena kata Allah tadi wahnan ala wahnin ya. Ini harus diingat ini. Bahwa seorang ibu hamalathu ummuhu, mengandung bayi yang ada di dalam perutnya itu wahnan ala wahnin. Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Musamma' Ma'alimut Tanzil, arti wahnan ala wahnin itu adalah
Do'fan ala do'fin. Apa itu do'fan? Do'if. Lemah di atas lemah lagi. Itu dia. Kalau lemah biasa aja Bu, tapi kalau sudah do'fan ala do'fin, double kelemahannya itu. Maka kasihan sekali seorang ibu ketika dia sedang hamil dalam kondisi yang menyedihkan, tidak dipedulikan, tidak dihiraukan. Kehamilan itu merupakan satu keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Dan mereka mampu menahankan itu selama 9 bulan. Karena kalau laki-laki mau mencoba itu, konon kabarnya ikat 2 butir kelapa di perut, baru dibawa jalan-jalan. Begitulah beratnya. Tidur salah ya, berbahan salah, duduk salah, telentang salah. Apalagi kalau sudah masa-masa sudah akan mau melahirkan itu. Jadi di dunia ini kita semua ya Bu ya, ibu-ibu ini rata-rata pada saat hamil tidak ada yang ringan. Semuanya merasa kepayahan ya Bu ya. Hanya beberapa wanita yang ketika hamil tidak merasa kepayahan, yaitu ibunya Rasulullah, Aminah dan Siti Maryam. Maka dari itu, kalau kita menyakiti hati orang tua kita, kita melakukan satu dosa yang pertama. Kita durhaka terhadap dia yang telah mengandung kita. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, pada saat melahirkan. Ini juga dalam kondisi yang begitu darurat, emergency. Resikonya nggak tanggung-tanggung, kalau nggak mati, hidup. Makanya seorang ibu ketika dia meninggal di saat melahirkan, Rasulullah dalam satu hadis menyebutkan al-mar'atu bijum'in syahidah. Wanita yang meninggal dalam keadaan melahirkan, maka dia mati syahid, syahidun fid dunya, syahid di dunia. Tetap dimandikan. Karena dia bukan meninggal dalam kondisi peperangan. Baik itu meninggal dalam kondisi melahirkan ketika melahirkan normal atau dalam kondisi sesar. Saudara saya sesar juga pada saat melahirkan meninggal juga Bu. Jadi nggak menjamin juga yang melahirkan normal, yang meninggal, ternyata yang sesar juga bisa meninggal. Jadi dua-duanya sama-sama beratnya. Apalagi ibu-ibu yang sesar itu kan dibelah perutnya. Tentu ketika dibelah itu akan memutuskan saraf-saraf ya, memutuskan pembuluh-pembuluh darah. Ya, di mana perempuan akhirnya sering mengalami kondisi-kondisi penurunan fisik. Beda itu yang lahir normal sama yang disesar. Karena kalau yang disesar itu biasanya ya mereka lebih cepat masuk angin katanya. Badannya sering pegel-pegel gitu. Jauh mereka yang normal. Kalau yang normal mereka sembuh secara alamiah dan mereka bisa normal kembali seperti yang biasa. Tapi kalau yang tidak normal itu ada resiko gitu. Belum lagi kita lihat ya berbagai di media-media ada ibu-ibu yang bekas jahitannya itu lepas, terkoyak lagi dia, pendarahan lagi kan gitu. Ini yang menjadi tolak ukur kenapa seorang ibu begitu istimewanya. Allah abadikan di Al-Quran itu ada satu surat namanya surat An-Nisa. An-Nisa itu ibu. Itu dia. Nisa itu wanita yang sudah tua, sudah dewasa kalau dalam bahasa Arab ya. Itu An-Nisa. Kalau wanita muda itu dalam bahasa Arab mar'ah. Beda nih. Niswah itu perempuan. Ya. Kalau An-Nisa itu wanita yang sudah cukup
Usianya sudah matang, sudah dewasa, sudah mengarah kepada tua. An-nisa. Tapi maknanya itu ibu sebenarnya, an-nisa. Dalam bahasa Arab ibu itu ummun. Ummun. Ummun diambil dari kata amma. Variabel dengan kata imam. Makanya para ulama dahulu bilang al-um imamun haqqun. Ibu itulah pemimpin yang sebenarnya. Bukan pemimpin waktu sholat ya. Bukan. Dalam kehidupan secara esensial, ibu itu adalah imamun haqqun. Karena umun diambil dari kata amma, imam. Artinya pemimpin, induk, itulah ibu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kata-kata ibu, ummun itu sering dipakai. Al-Quran, ya, ada nama surat, satu surat namanya Al-Fatihah, diberi gelar ummul kitab, induknya kitab-kitab samawi, kitab-kitab terdahulu. Dia juga disebut Al-Fatihah itu ummul Quran, ibunya atau induknya Al-Quran. Imam Syafi'i punya kitab namanya kitab Al-Um, kitab fikih, ya, fikih tentang ijtihad beliau. Kitab induk artinya kitab ibu, kitabul ummi. Dalam kehidupan kita juga sehari-hari kata ibu itu melekat sekali. Ada ibu pertiwi, ada bu? Ibu bapak pertiwi? Nggak ada. Ada ibu jari, bapak jari? Nggak ada. Kenapa ya dibilang ibu jari ya? Bapak nggak ada. Ada ibu kota, ada ya? Nah, bapak kota? Nggak ada. Itu dia. Kok bisa seperti itu gitu? Penggunaan itu tadi karena ada makom, kedudukan yang istimewa diberikan oleh seorang ibu. Dan laki-laki nggak perlu ngiri, bu. Kita nggak boleh iri. Saya laki-laki nggak perlu iri. Orang memang saya akui nggak bisa saya hamil, gimana? Saya nggak bisa melahirkan. Sepakat ibu. Saya tidak bisa menyusui. Gak bisa, bu. Kalau saya bisa, baru saya bisa nandingi makom ibu-ibu ini. Tapi ternyata sampai akhir hayat tidak bisa. Walaupun sudah melakukan operasi kelamin sekalipun, transgender, nggak bisa. Tetap kodrat sisi kewanitaan itu nggak bisa dihilangkan. Itu dia. Tetap ada dia sepanjang masa. Sikap, sifat itu ada. Makanya kita dalam agama dilarang menjadi gay, menjadi lesbian. Hati-hati dengan pergaulan-pergaulan di masa sekarang, bu. Itu dia. Kita lihat ada orang yang tidak gay awalnya, tidak lesbi awalnya, ya. Tapi lama-kelamaan karena dia bergaul, dia melakukan seksual penyimpangan itu. Jadi hati-hati. Ada yang memang lahir ini yang berat memang dari secara kejiwaan, dilahirkan oleh ibunya, badannya laki-laki tapi mentalnya wanita. Itulah khunsa di dalam agama disebut. Apa namanya? Kalau istilah bahasa biologi, hemaprodit. Hemaprodit. Dia punya 2 kelamin dan 2 kejiwaan. Ada yang dilahirkan seperti itu. Nah, kembali kita ke kisah tentang ibu tadi itu, bahwa ibu dalam kedudukannya ini tidak tergantikan untuk selamanya, karena dia melahirkan. Melahirkan itu butuh perjuangan, butuh sesuatu hal yang berat untuk dilakukan. Nah, ibu-ibu mungkin barangkali sudah melupakan ya rasa sakitnya melahirkan itu ya. Ya memang itulah Allah tadi menjadikan kita memang manusia pelupa, bu. Ada hikmahnya. Coba ibu tiap detik bu ingat terus rasa sakit melahirkan. Gimana rasanya, bu?
Ingat aja. Perihnya, pedihnya, ingat aja setiap hari kan. Nggak normal jadi hidup kita. Jadi jangan pernah meremehkan lupa. Sengaja memang diciptakan kelupaan itu. Tapi kita juga disuruh untuk mengingat. Itulah namanya peringatan. Inilah dia 22 Desember hari ibu diperingati. Supaya anak-anak ini ingat jasa ibunya, jasa bapaknya. Jadi kalau orang semuanya sudah ingat dengan ibunya, inilah namanya istilah mengumpulkan satu kesatuan, suara frekuensi. Kalau hari biasa, setiap hari adalah hari ibu. Iya, itu logikanya, itu idealnya. Tapi kenyataannya orang nggak juga ngingat jasa ibunya setiap hari. Kenyataannya begitu. Jadi frekuensinya pecah-pecah. Ada yang memang sayang sama ibunya, ada yang kelupaan karena kesibukan. Tapi begitu disatukan dalam satu hari, ini hari ibu, semuanya akan mengenang jasa ibu-ibunya. Berubah lagi. Sama kayak bulan Ramadan ya Bu ya. Ada bulan puasa. Itu dia kenapa? Setiap hari ada puasa, tapi apakah setiap hari ada orang yang mengerjakan? Belum tentu. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Zulhijjah, ada puasa Asyura, ada puasa Syawal. Apa semua orang ngerjainnya? Kan tidak. Frekuensinya pecah-pecah. Maka disatukanlah oleh Allah dalam satu event. Itulah Ramadan yang semuanya pada puasa. Yang nggak puasa pun jadi malu untuk tidak puasa, kan gitu dia. Nah, jadi ketika hari ibu itu dibesar-besarkan hari ini, yang tidak memeluk ibunya, yang tidak mencium ibunya, jadi berpikir, nyari ibu ya, aku peluklah ibuku. Karena satu frekuensi dia semua. Disitulah perlunya event hikmah Maulid Nabi. Setiap hari kalau kita bisa rasakan, ini adalah hari kelahiran Rasul. Rasulullah itu betul-betul membuat kita jadi manusia baik. Rasulullah mengajarkan akhlakul karimah kepada kita tiap hari sebenarnya. Tapi kalau nggak ada event, itulah Maulid 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad. Begitu beratnya ya perjuangan seorang ibu. Itu dia. Tidak ada yang bisa membalas kebaikan ibu kita, walaupun misalnya ibu ini tadi ya tidak pernah sama sekali berbuat baik kepada anak. Modalnya itu cuma hamil, melahirkan, menyusui, atau menyusui tidak. Dibuangnya anak itu mungkin. Nah, kita sebagai anak mana tahu misalnya kan, dan tahu itulah ibu kita yang dulu mencampakkan kita dulu. Ada hal yang memang tetap dalam agama tidak bisa dihindari. Dia yang menahankan sakit yang melahirkan itu nggak bisa dibayar. Makanya tetap kita berbuat baik semampu kita, walaupun ibu itu tidak memperhatikan kita. Itu dia. Mau diapain pun kita tetap. Maupun kita dulu waktu kecil, kita tahu waktu kecil orang tua mungkin lebih sayang kepada adik kita atau kepada abang kita daripada kita. Tapi kita kan hidup juga. Ada orang tua itu memang melebih-lebihkan rasa sayangnya kepada anak. Gak usah bu iri, gak usah dengki. Iri dan dengki inilah yang membuat kita tidak tenang batin kita. Yang bolos lah. Kalau ibu sayang sama dia, lebih sayang daripada sama aku, gak apa-apa bu. Yang penting aku tetap berbuat baik kepada ibu. Begitu. Pasti ada di antara kita mungkin sejarah-sejarah ya. Ibu yang tidak begitu pro sama kita mungkin. Ibu yang mungkin lebih sayang kepada adik kita si bungsu atau kepada abang kita yang sulung, kita yang di tengah-tengah nggak begitu diperhatikan. Bisa nggak seperti itu terjadi? Bisa. Nabi Yakub kan juga melakukan itu. Begitu sayangnya dia kepada Yusuf dan Bunyamin, sampai akhirnya 12 anak ini berniat membunuh Yusuf karena saking sayangnya Yakub kepada Yusuf. Makanya kita ambil sisi yang positifnya. Bagaimanapun juga itu ibu-ibu kita. Namun itu gambaran yang gak begitu banyak ya bu ya. Rata-rata seorang ibu tuh tetap peduli sama anaknya. Mungkin kalau yang kita lihat ya, ada seorang ibu membuang anaknya, kan gitu biasanya terjadi karena kehamilan di luar nikah, gitu kan.
ditinggal oleh laki-lakinya, bahkan ada yang melahirkan di baskom lagi Bu. Lagi enak-enak belajar, anak SMP brojol. Itu sering kita dengar di berbagai apa? Heran kita ya, kenapa mereka tidak merasakan sakitnya melahirkan itu? Sebenarnya mereka sudah merasakan itu, cuma mereka merasakan sesuatu yang lebih sakit lagi. Apa itu? Kecemasan. Gak bisa tidur, panik, pucat, hingga kalah rasa sakit melahirkan itu. Tetap seorang ibu itu, walaupun dia dalam kondisi tidak melahirkan secara sah melalui pernikahan, dia tetap merasakan kepayahan melahirkan anaknya itu. Di antaranya itu tadi kepanikan, kecemasan. Itu yang berat kali yang dirasakan oleh ibu-ibu. Ya ibu-ibu pun juga ya kan Bu, ketika hamil juga banyak kecemasan. Walaupun sah pernikahan, hamil juga bikin cemas. Nanti kalau ada flek sedikit, gila pun. Udah ketakutan. Nggak mau lah cerita sama suaminya, takut jadi. Kan cemas itu. Jadi juga anak itu. Dengan izin Allah. Puncak kecemasan itu ketika melahirkan. Saya belum pernah dengar walaupun ada ibu-ibu ya Bu ya, dia sudah melahirkan anaknya yang ke-13 Bu. Surga lah dia mau melahirkan. Datang dia, "Mana Bu? Biasa mau ke rumah sakit melahirkan." Nggak pernah gitu Bu. Ada yang gitu Bu, ada ya? Santai kali dia gitu mau melahirkan. Biasa mau ke rumah sakit melahirkan, walaupun 13 sudah anaknya. Pernah saya begitu, tetap Ustaz, ini anak saya yang ke-9. Mohon doa ya Ustaz supaya sehat, lancar persalinannya. Tetap juga takut. Itu dia. Ketakutan akan mati itu juga ada ya, wajar, namanya manusia. Kan gitu. Takut mungkin amal kurang, pahala kurang, kebaikan kurang, kan banyak sih ya Bu ya. Yang kita yang kurang-kurang ada di situ gitu. Jadi melahirkan itu kalau mati kata Rasulullah syahidah, al-mar'atu bi jum'in syahidah. Wanita yang mati ketika melahirkan maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Mati syahid itu ya langsung ke surga. Ke surga. Jadi nggak ada lagi jalan dia untuk melewati Shirathul Mustaqim, tidak ada lagi dihisab, langsung. Itulah salah satu reward ya yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk wanita yang melahirkan dan mati, dia masuk surga langsung tanpa dihisab. Syahid, itulah syahid. Tapi walaupun begitu Bu, walaupun meninggal dalam keadaan melahirkan syahid, gak ada juga ibu-ibu yang hobi beranak. Belum pernah, ya kan Bu, artinya kan? Pernah nggak ibu dengar gitu? Ibu kok asik hamil-hamil aja, nanti kalau mati syahid. Oh jadi ibu mengharapkan, iya dong, tapi kok nggak mati-mati nih? Kan nggak ada gitu Ibu ya? Nggak ada, tetap ada batasan-batasan tertentu gitu. Paling banyak mungkin 13 nih. Karena nenek saya punya anak 13 Bu. Saudara-saudara ayah saya itu ada 12, jadi 13 orang tuh. Orang-orang dulu biasa ya Bu ya, dulu ya. Kalau orang sekarang mikir-mikir kita juga kan gitu. Nah, lalu setelah melahirkan ya ada menyusui. Nah, menyusui. Nih menyusui ini air putih pada air susu ibu ASI. Itu darahnya ibu sebenarnya. Tapi secara kimiawi tubuh itu mengolah darah dan sel darah putih serta berbagai macam plasma darah, keping-keping darah dengan keajaiban di dalam tubuh seorang perempuan. Jadilah dia air susu yang berwarna putih. Pernah di jalan Seser di daerah tempat saya dulu ada ibu-ibu waktu dia menyusui anaknya dipanasinya Bu, lama kali air susu itu Bu, berubah air itu jadi merah. Air susu dipanasinya air itu biar susu panas lah mungkin gitu ya kan. Terakhir jadi merah. Jadi jelas memang
Air itu sebenarnya darah. Darah yang sudah terolah secara ajaib, otomatis di dalam tubuh perempuan. Itu dia. Nah, ada orang mengatakan air susu ibu itu air yang terbaik. Secara umum kebanyakan iya. Itu nggak bisa kita tolak, Bu. Kalaupun ada katanya air susunya nggak bagus kan gitu, Bu. Itu hal-hal yang tertentu. Itu terjadi soal perempuan dilarang oleh dokter menyusui anaknya. Kenapa? Ada virus di dalam air itu. Tapi kan nggak semua perempuan seperti itu. Itu namanya darurat. Nah, dalam kaidah fikih boleh ya. Ad-daruratu tubihul mahzura. Dalam kondisi darurat kita boleh melakukan hal yang dilarang. Jadi dalam kondisi darurat seperti itu, ibu tidak memberikan ASI-nya lagi kepada anaknya karena memang dalam kondisi yang dibolehkan. Makbul gitu. Tuh dia. Ya. Jadi air susu ibu tuh air susu yang terbaik. Ya, itu kembali lagi kepada ibu. Gizi-gizi apa yang dia makan, Bu? Karena ada ibu-ibu di tempat saya itu, Bu, air susunya benar nggak bagus. Karena apa? Makan jengkol banyaknya bukan main. Udang yang gatal-gatal dimakan ketika dia sedang ASI waktu itu, bekuri anaknya. Ya itu pengaruh. Nah itu gak selamanya dia terbaik, tapi dia yang paling terbaik. Dia yang paling terbaik. Kena gatal-gatal anaknya, Bu. Makanya apa yang dimakan itu tergantung nanti hasilnya anak yang akan berpengaruh terhadap itu, atau istilahnya namanya ada kontradiksinya di situ. Makanya kita di dalam agama saat-saat ibu hamil, saat-saat melahirkan, kan gitu ya. Ada anjuran-anjuran, ada hal-hal yang sifatnya spiritual yang kita lakukan saat menyusui. Ada, Bu, ada. Nah, pada waktu hamil ya, seorang ibu itu jangan melakukan hal-hal yang dilarang. Apapun itu perbuatan maksiat, karena ini akan mempengaruhi mental anak tadi. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, unzur fi ayni sobin tadau waladaka, perhatikan kemana kau posisikan anakmu. Fa innal irqa dassas, karena yang namanya gen itu nurun. Nah, ternyata ilmu genetika itu ya, yang sekarang ini begitu gencar-gencarnya dibahas, Nabi sudah memberikan satu ulasan yang sederhana. Fa innal irqun. Irqun itu dari kata arok, keringat artinya. Keringat, irq, gen, artinya pembuat sifat. Itu dia. Jadi pensifatan ibu kepada anaknya itu kuat banget dibanding pensifatan seorang ayah kepada anaknya. Karena ibu tuh yang paling dekat dengan ayahnya. Walaupun, Bu, katanya ada sih anak itu dekat kali sama bapaknya, tapi dia tetap secara batini kepada emaknya. Kenapa? Karena dia berada di dalam rahim ibunya. Ayah nggak punya rahim, tapi mungkin ada bini kedua namanya Rika Rahim. Itu bini Bung Oma, kan bini kedua, Bu. Rika Rahim kenal kan, Bu? Oh, kenal, Ibu. Di mana kenalannya? Oh, tahu aja ya. Nah, itu yang nggak dipunya laki-laki, rahim. Rahim itu diambil dari kata Rahman. Rohima yarhamu Rahman. Sifat Allah. Jadi seorang anak mau laki-laki, mau dia perempuan, dia tetap bersama rahimnya ibunya. Artinya kasih sayang ibunya. Rahim itu elastis. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mursalat, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yang kuat. Itulah rahim itu. Elastis, Bu, anak itu. Nah, elastisnya itu yang ngeri kita. Elastisnya dalam sisi kejiwaan, ibunya begini, anaknya begitu. Kalau nggak kalong, kampret. Kalau nggak ibunya tukang nyolong, anaknya tukang copet.
fotokopi dia, jadi duplikat. Makanya kalau anaknya suka sholat mamanya suka sholat sunnah, maka anaknya juga suka sholat sunnah. Kalau mamanya suka baca Quran, baca buku, anaknya menjadi pembaca yang bagus. Kalau mamanya suka sholat, misalnya sholat tahajud, nanti anaknya terpengaruh juga rajin sholat tahajud. Saya sudah tanya ibu beberapa orang begitu. Oh, anak ibu bagus-bagus ya, Bu ya. Baik-baik ya, Bu ya. Ibu waktu hamil dulu apa aja yang ibu kerjakan? Oh, ini Pak Ustadz, saya melakukan ini. Ada pengaruh. Itulah namanya dari irqud dasas, genetika itu menurun. Jadi dari ibu. Makanya kata Dr. Raghib An-Najjar, dia mengatakan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama lil aulad wal banat, untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Itu. Anak ibu suaranya cantik kali ya, Bu ya. Kenapa ya, Bu ya? Ibu waktu hamil dulu suka nyanyi? Iya Pak Ustaz, rajin kalau saya nyanyi. Pantes anaknya cantik suara. Tengok-tengok juga nyanyinya, Bu. Lagi hamil ya kan. Pas hamil ibunya bilang Allahu Akbar Maha Besar. Begitu anaknya lahir, anaknya ingat Allah. Rajin dia nyanyi lagu tentang zikrullah. Ada lagi ibu-ibu yang lain nyanyi, andai ku tahu kapan tiba ajalku. Begitu anaknya lahir, anaknya ingat mati aja. Sering dia, Bu, zikrul maut, ingat mati, Bu. Begitu hamil, Bu, ibunya nyanyi lagi. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara. Akhirnya anaknya di penjara, karena sering mengulang-ulang kata-kata penjara. Anaknya bandel, sering keluar masuk penjara. Jadi itu yang harus diperhatikan pada saat kehamilan. Walau kondisi berat, Bu, ibu kan sekarang lagi hamil misalnya gitu kan, sedang membentuk sebuah jiwa ya, Bu. Ibunya nggak sukses sekali, ibunya biasa-biasa aja, tapi ketika dia hamil, dia coba untuk rajin baca, dia coba untuk sering mendengarkan yang baik-baik, dia coba untuk berakrab ria dengan orang-orang hebat, anaknya jadi hebat. Ini semuanya Allah bisa karena biasa. Itu saja. Ibu misalnya hamil, melahirkan. Begitu lahir anak itu dibawa ke Jerman, nggak pernah jumpa sama kita. Bahasanya bahasa apa? Jerman. Begitulah memprogramnya itu, Bu. Diprogram semuanya itu. Anak-anak ini diprogram. Ini kalau bandel kali anak kita, kelupaan program gitu. Diprogram dia untuk yang baik-baik, diajarkan, bawa badan kita untuk ibadah, bawa badan kita untuk berbuat baik. Insya Allah pemrograman itu akan lebih mudah, Bu. Begitu lahir anak itu umur 1 hari sampai 7 tahun itu pemrograman. Ibu udah mulai ngajari ucapin mama, mama, bapak, bapak, kan gitu. Udah mulai mengajarkan ucapkan adik, abang, segala macam. Itu 1 sampai 7 tahun. Di 1 sampai 7 tahun ini, di sini sebenarnya paling mudah mendidik anak. Tapi 7 tahun ke atas itu berat mendidik anak. Iya, Bu. 7 tahun ke atas dia sudah berat. Apalagi sudah main TikTok aja kerjanya, tiba-tiba aku melayang menembus lautan awan. Anak-anak sekarang tuh lah, Bu, joget-joget saja kerjanya. 12 jam sehari, Bu. 12 jam di depan handphone. Kayaknya harus kita larang, Bu, anak-anak. Hati-hati, perhatikan mereka. Jadi di usia sebelum 7 tahun itu mereka bentuk diri kita. Dengan cara apa? Kita yang membentuk anak ini.
Jadi anak ini bisa juga membentuk kita, Bu. Loh, kok bisa begitu? Ada kita ini anak, orang tua awalnya baik aja. Nah, di 7 tahun ke atas anak ini udah mulai membandel dia. Dia sudah banyak mengetahui ini, itu. Kita pun bisa berubah, Bu. Berubah yang tadinya nggak suka marah-marah. Nengok anak kayak gini nakal, kita pun jadi berubah, pemarah. Makanya sebelum mereka membentuk kita yang memprogram mereka duluan. Bentuk mereka, program mereka. Supaya mereka jadi orang ke depannya nanti. Insya Allah. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi kita ajarkan kepada ibu hari ini supaya kalau nanti punya anak ataupun sedang melahirkan ataupun sedang menyusui, jangan lupa, Bu, bahwa ibu pembentuk pertama anak-anak kita. Jadi, kalau laki-laki, Bu, berapa kali lah, Bu? 1 kali 24 jam. Laki-laki berapa kali lah memperhatikan anaknya? Sibuk dengan kerjaannya, kan perlu juga ya, Bu, ya. Sibuk mencari uang, mencari nafkah juga. Ibulah yang paling tahu dengan anak-anaknya. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki, keduanya adalah buah hati kita yang harus kita jaga dan kita rawat. Nah, supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh, tentunya semua kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Kita program mereka supaya menjadi anak yang soleh. Kalau memang kadong, Bu, anak ini sudah kadong terlanjur jahat misalnya, bukan tidak ada jalan untuk merubah mereka menjadi baik. Nah, jadi kadang ada sisi syaitoni, ya, sisi iblis yang ada dalam diri seorang anak, bandelnya, nakalnya gitu. Kita bacakan sebelum tidur. Nah, kita bacakan Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ini ayat-ayat yang bisa menetralisir gangguan-gangguan negatif, embuskan ke ubun-ubunnya. Ada ibu-ibu yang nanya sama saya, kalau laki Pak Ustadz? Bisa juga. Nakal kali dia bacakan Al-Falaq, kalau perlu yasinkan dia. Mak jangan kuat-kuat kali diyasinkan, Bu. Yasin, bangun dia, nanti pikirin dia, emangnya aku udah mati gitu ya kan? Nih, itu dia. Kalau perlu ya, Bu, ya bisik-bisik, Bu. Nah, bisik-bisik di telinga anak, bacakan Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, An-Nas. Baru bisik. Kamu menjadi anak yang soleh. Kamu jadi anak yang baik, anak. Kamu taat kepada ibu bapakmu. Kamu sayang kepada ayah ibumu. Kamu berbakti, kamu rajin ibadah, kamu rajin belajar. Ibu ucapkan itu saat dia sudah tidur lelap. Itu dia. Kita ini, Bu, walau tidur, badan kita ini nggak tidur. Tidak ada badan kita istirahat sekalipun. Darah kita ini tetap mengalir waktu kita tidur. Tidak tidur darah kita. Sel-sel tubuh juga tidak tidur pada waktu kita tidur. Apalagi otak kita ini. Nih, otak ini nggak pernah tidur sama sekali. Makanya dia terus berinteraksi, bahkan masuk ke berbagai dimensi. Itulah otak kita. Makanya pada waktu tidur kita bermimpi, sebab otak tidak istirahat. Jadi ketika ibu kasih sentuhan-sentuhan kata-kata yang baik, kamu jadi anak yang soleh, ya nak, itu masuk, Bu, ditangkap, terekam oleh alam bawah sadarnya namanya. Kadang-kadang terbawa dalam mimpi, Bu. Dalam mimpi itu dia melihat dirinya jadi anak yang baik. Dia lihat dalam mimpinya dia menjadi anak yang soleh. Pernah kan kita mengalami di mana kita mimpi tapi lupa mimpi apa ya? Betul nggak, Bu? Pernah, Bu Abni? Ibu mimpi tapi ibu lupa. Pernah ya? Ini pernah, Bu? Tadi malam mimpi apa, Bu? Oh, nggak ada ya. Nah, tahukah kita saat kita mendengar sesuatu hal sebelum tidur, Bu, itu masuk, Bu, ke alam bawah sadar kita. Lalu kita bermimpi, maka kadang-kadang kita lupa apa yang kita mimpikan itu. Persis seperti kita memberikan suntikan sebuah sugesti kepada anak kita. Kamu anak yang baik, nah. Kamu anak yang soleh, nah.
itu akan terbawa ke alam bawah sadarnya, terbawa ke alam mimpinya. Dari mimpinya itu akan menjadi pembentukan sifatnya. Jangan sepele dengan mimpi, Bu. Mimpi itu bisa menjadi kenyataan, seperti mimpinya Nabi Ibrahim, mimpinya Nabi Muhammad, mimpinya Nabi Soleh, Nabi Idris, dan nabi-nabinya yang lain, Nabi Allah. Jadi untuk itu kasih arahan-arahan seperti itu untuk memprogram anak tadi. Bacakan Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu dulu. Bawakan dia kepada kebaikan. Seperti pada saat hamil ya, bawakan hamil itu untuk berbuat baik. Amalan-amalan ketika hamil enggak begitu ada secara spesifik, tapi pokoknya baca, perbanyak istighfar, perbanyak membaca ayat-ayat Quran. Tapi ketika melahirkan, ada saya temukan dalam kitab Al-Azkar, pada saat melahirkan, supaya mudah melahirkan itu, membaca ayat kursi dan surat Al-A'raf ayat 54. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad ketika anaknya Siti Fatimah kesusahan mau melahirkan Hasan dan Husain. Nah, Nabi ketika itu menyuruh Zainab dan Ummi Kalsum untuk membacakan ke adiknya itu Fatimah surat ayat kursi, kemudian Al-A'raf ayat 54. Itu satu amalan batin saja ya Bu ya, spiritual. Mudah-mudahan itu bisa. Kalau misalnya pun tidak mempan, ya semuakan dengan izin Allah tentunya. Ini hanya usaha batin namanya. Tetap lakukan usaha zahir itu. Karena nggak semuanya yang kita baca itu bisa makbul langsung seketika. Ada proses-proses yang harus kita ikuti. Itulah doa tadi. Doa itu nggak langsung dikabulkan, tapi ada proses yang harus kita ikuti. Kadang-kadang keyakinan kita kurang, atau mungkin kadang-kadang kita tidak begitu bersih, lagi kotor, lagi baru melakukan maksiat, udah baca ayat kursi misalnya begitu ya. Kadang-kadang kan tidak tidak connect dia. Nah, tapi umumnya kalau ayat-ayat Quran itu dibacakan ketika melahirkan, insya Allah akan menimbulkan ketenangan batin. Kalau sudah tenang batin, hilang kecemasan, maka melahirkan pun menjadi mudah insya Allah. Nah pada saat menyusui juga tidak ada amalan-amalan khusus kecuali melahirkan tadi yang ada amalannya Bu. Karena melahirkan itu kan pertarungan antara hidup dan mati. Jadi ada usaha spiritualnya gitu, usaha batininya untuk itu. Kalau lagi menyusui tentu kita jaga gizi kita, jangan makan makanan yang mungkin mengandung alergi yang membahayakan kulit anak juga kan gitu ya, membahayakan mental anak. Jadi kita baca-baca saja ayat-ayat yang biasa-biasa saja sebagai seorang ibu yang baik tentunya kan gitu. Itulah istimewanya air susu ibu. Air susu ibu ya Bu yang kalau diganti-ganti jadi lucu Bu. Air susu emak AC, air susu mama ASM, air susu umi ASU. Wah, kacau kita. Air susu ibu lah yang cantik, ASI. Kalau air susu umi ASU, itu bahasa Jawa apa artinya itu Bu? Jadi sudah 1 jam bersama saya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Jadilah kita ibu yang penuh bahagia hari ini, wariskan kemandirian, wariskan rasa cinta dan kasih sayang kepada ibu-ibu terhadap anak-anaknya. Terima kasih kepada seluruh ibu yang telah berjasa, yang telah melahirkan, menyusui, yang mengandung selama 9 bulan. Ucapan terima kasih ini mungkin tidak berarti dengan apa yang telah ibu alami, sesuai pengalaman yang sudah ibu rasakan sedemikian lamanya. Tetapi ucapan ini hanyalah sebuah tanda cinta mata kepada kami anak-anak ibu yang telah berusaha untuk menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada ibu-ibu semua. Kami sadar sebagai seorang anak mungkin banyak kesalahan, banyak kekhilafan yang kami lakukan. Kami mungkin bikin ibu ngambek, kami mungkin bikin ibu susah hatinya, kami mungkin bikin ibu menangis, atau kami bikin ibu marah besar karena perbuatan-perbuatan kami. Selaku anak kami memohon maaf
dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada ibu-ibu semua yang telah berjuang berat, yang berjuang keras untuk membesarkan kami putra-putri ibu semua. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Selamat Hari Ibu. Saya akhiri. Kalau ada nanti yang bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kata sampai.